Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ki Trigumboyono yang sudah sekian lama kita tidak berjumpa dan dengan kesibukan masing-masing kita juga sudah jarang mengupload video, dan untuk kali ini kami datang kembali untuk menyapa para sedulur Ki Trigumboyono semuanya. Dan untuk video kali ini, saya dan seluruh kru mau mengajak sedulur-sedulur Ki Trigumboyono semuanya untuk berkunjung ke Kota Temanggung. Ada apa di Kota Temanggung? Nanti mari kita ulas dan kita nikmati bersama-sama. Di Temanggung sendiri kita menghadiri suatu pameran benda-benda bersejarah dan tosan aji serta koleksi pusaka-pusaka para kolektor di sekitaran Temanggung. Nanti kita akan melihat seperti apa koleksi beliau-beliau para kolektor di sekitaran Temanggung, dan juga nanti kita akan melihat pusaka-pusaka yang bisa dimahari atau pusaka yang dijual belikan. Nanti di sana kita melihat satu persatu seperti apa, sambil kita jalan-jalan, sambil kita jelaskan sedikit-sedikit pusaka seperti apa, pamor apa, nanti kita ulas bersama-sama. Mari kita nikmati bersama-sama video kali ini. Ya, masih 400 dipegang oleh Kang Cis dari Salatiga. Ayo Kang, diputar di sana tuh timnya Bawalio. Nah, kita mulai di pintu masuk, sudah kita disambut dengan adanya pusaka-pusaka yang bisa dimahari dari para kolektor-kolektor. Dan ini sekedar pengetahuan ya, di sini para kolektor tidak cuma dari Temanggung dan sekitar atau seputaran Jawa Tengah, tapi ini dari seluruh Indonesia. Jadi di sini koleksi pusaka-pusaka berupa keris sangat-sangat bervariasi ya. Ada berbagai pamor, berbagai dapur. Di sini kita sudah disambut dengan keris-keris lo, betok, serta keris yang berdapur lurus ya. Yang lo ada banyak, ada yang jangkung, ada ini malah ada keris dari Aceh ini ya, dari Bali maaf. Ini ada keris koleksi Bali. Nah, ini yang keris
dapur lurus ya. Nah, sambil berjalan-jalan sambil melihat keris yang bisa dimahari atau bisa kita beli gitu. Ada nogo runting, ada nogo kembar, nogo sosro juga. Jadi satu stand ya, dan yang pertama kita di sini berpuluh-puluh stand, jadi nanti kita bisa lihat semuanya. Jadi kami adik-adik belum berkesempatan untuk menjadi pemenang, tetapi adik-adik semua yang juara karena sudah berpartisipasi dan berkontribusi di dalam kegiatan lomba mewarnai Kampung. Untuk saya dan saya kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Jadi sekali lagi saya sudah ada dan kita umumkan kita umumkan lomba ini lomba mewarnai gambar dan melengkapi gambar. Monggo saya serahkan sama panitia untuk mengumumkan hasil juaranya. Baik, terima kasih atas arahan panitia dari Dewan Juri dan ini. Izinkan saya hari ini untuk membacakan hasil dari lomba mewarnai kita ini. Dengan nomor peserta 149 atas nama Krista Permatasari Azari. Dengan nomor yang pertama. Dan untuk juara harapan pertama yaitu Afzam Rafka Alvaris dengan nomor peserta 173 dengan skor nilai 598. Ini selain kita bisa melihat koleksi keris, koleksi pedang juga terbilang juga sangat lengkap ya, serta batu-batu mulia bagi yang dulur-dulur Tribumboyono sebagai pengkoleksi batu mulia atau pecinta batu mulia, di sana juga disediakan atau dipamerkan koleksi-koleksi batu mulia. Dan di sini yang sangat menarik, ada sebuah bahan untuk warongko keris ataupun tombak dari bahan kayu limoho bermotif kendit. Nah, ini yang langka. Motif kendit ini sudah ada sejak masih pohon ya, jadi tidak dibuat atau garisnya itu memang alami. Kayu apa ini, Pak? Nanti seperti kalau dibuat warongko itu bisa ada motif kenditnya seperti yang kita lihat ini, ada yang bercorak, ada titik-titik. Nah, itu kan tidak buatan, galehnya itu berupa kendit. Kita bisa melihat bahan-bahan warongko, juga ada aksesoris seperti mendak, mendok, dan sebagainya ya. Sudah komplit, ada yang sudah jadi ataupun yang masih setengah jadi untuk warongkonya. Kita juga tanya-tanya pada para kolektor ya, proses-proses mana cara membuat warongko atau dari bahan apa saja, semua mereka jelaskan dengan sangat detail ya. Jadi kita nggak rugi kalau datang ke acara pameran
benda-benda pusaka seperti ini ya. Kita bisa nambah ilmu pengetahuan juga dan menambah wawasan juga soal cara penanganan ataupun cara merawat benda pusaka. Baik, dan kami mohon kepada Bapak Dr. Andes Purnomo untuk bisa memberikan hadiahnya kepada. Baik, mungkin saya ingin terlebih dahulu mohon maaf kalau ada kata-kata kami yang kurang berkenan ataupun ada kesalahan-kesalahan dari Bakti yang kurang. Nanti pusakanya bisa didapatkan di tempat kami. Mungkin kita melihat koleksi pusaka seperti tombak, keris dari berbagai daerah. Kita juga melihat ada barang-barang antik atau barang-barang kuno seperti alat-alat untuk nyirih, ada seperti setrika kuno ataupun teken ya kalau istilah Jawa ya. Dan teken dari kayu-kayu seperti nogosari dan sebagainya. Ini batu-batu mulia juga banyak dimakarkan ya untuk diperjualbelikan di sini. Ada tongkat komando dan sebagainya. Ini pokoknya komplit, banyak keris yang dari masa kerajaan sampai Kanoman atau Kamardikan di sini juga banyak dimakarkan dan dimakarkan dengan harga yang bervariatif ya, sesuai dengan estimasinya masing-masing. Bagi kalau yang sudah bersertifikat pasti sudah agak mahal juga karena itu sudah melalui atau melewati suatu proses penelitian juga dari kadar besi dan juga umur besinya. Ini juga ada pipa untuk merokok, ada juga gelang dari kayu-kayu yang dianggap wah ya. Ada yang sangat menarik, ada yang dapurnya atau pamornya dari bendel bermotif bendel mayit, juga agak bisa dibilang pamor yang langka. Hanya yang percaya kalau bendel mayit itu suatu pamor yang sengit, ya semua orang bisa pegang. Ini memang sengaja kita buat video tanpa putus-putus terus ya, biar kita bisa melihat berbagai macam koleksi benda pusaka dari yang Kanoman sampai Kasepuhan ya, dari berbagai jenis besi dan pamor. Kita bisa melihat semuanya. Kalau kita skip kita nanti sayang kalau ada yang pamor menarik kita lewatkan. Jadi ini memang sengaja kita buat terus langsung tanpa skip, tanpa kita putus-putus videonya ya. Karena di sini koleksi benda pusaka juga sangat banyak sekali. Jadi semuanya kita expose, semua kita tayangkan semua biar bisa menambah wawasan kita dan juga buat edukasi kita ya, menambah pengetahuan kita. Ini dari keris yang berbagai macam pamor, berbagai macam estimasi, berbagai macam dari daerah-daerah seperti Bali terutama dan Jawa. Di sini kebanyakan keris
Bali, Jawa, tapi juga ada yang dari Mataram. Nanti kita juga tampilkan. Yang tadi kita lihat Intel Mayit, ternyata di sini juga banyak sekali yang berpamor Intel Mayit ya. Nah, kita masuk ke stand atau ke bagian yang menampilkan koleksi batu-batu mulia. Ini full semua batu mulia, dari yang lokalan seperti lawing, sampai nanti ada juga yang model atau yang virus ya, jenis virus. Kebanyakan dari motif yang atau berjenis lawing ya. Oke, lanjut lagi. Ayo, monggo semuanya barang sama yang menang maju depan. Barang ketiga, pusaka. Ya, di sini ada keris yang sudah bersertifikat ya. Ini berarti kan juga sudah melewati sebuah penelitian dan pemeriksaan ya, dari jenis besinya, estimasinya, serta usia dari kerisnya kan kita sudah jelas ya kalau sudah bersertifikat seperti ini. Jadi sudah seperti diakui oleh pihak dinas kebudayaan ya. Ini yang biasanya keris seperti ini yang keris dari ya, kita sebelum kita membicarakan ya, ini kita sudah masuk ke keris yang kolektor pribadi atau koleksi pribadi ageman. Biasanya kalau ageman kan tidak dimaharkan, tapi ini cuma dipamerkan ya. Ini biasanya mereka yang sudah mengoleksi keris-keris yang bersertifikat seperti ini, biasanya sudah kolektor sejati. Seperti itu kita menyebutnya ya. Ini keris-keris yang pamerkan di sini keris dari para kolektor pribadi. Jadi ini sangat terawat dan juga kerisnya juga sepuh-sepuh semua ya. Di sini tiap keris ada sertifikatnya, jadi kita bisa melihat dari sertifikatnya. Seperti ini keris jangkung, estimasinya dari Mataram. Ini kan keris Mataraman semua ini. Kiranya zaman Mataram. Keris motif Mayit ini dari zaman Mojopahit. Ini di sertifikat tertulis era Mojopahit. Walaupun warongkonya warongko baru ya, tapi kan bilahnya itu sudah tua. Ini dari estimasinya Mojopahit. Di sini juga ada sebuah peninggalan sejarah, yaitu bambu runcing. Bambu runcing ini dulu digunakan para pejuang-pejuang atau pahlawan-pahlawan kita dari Temanggung melawan penjajah Belanda. Dan sejarahnya sangat panjang, dan di Temanggung sendiri perjuangan melawan penjajah Belanda sangat heroik di Kali Keranggan ya. Nanti kapan-kapan kita ulas dan kita berkunjung ke sana, tempat bersejarahnya. Itu kalau kita melihat sejarahnya sangat-sangat ya, bisa menyayat hati lah. Di sana para pejuang kita mati-matian melawan penjajah Belanda. Nah, di sini kita juga selain melihat koleksi keris, di sini juga ada
koleksi wayang, karena di Temanggung sendiri ada juga suatu daerah yang memang masih ada dalangnya ya, atau masih melestarikan budaya wayang. Jadi di sini juga kita melihat koleksi-koleksi wayang ya. Kembali ke keris-keris ageman juga banyak sekali di sini. Selain keris juga ada pisau ya, pisau. Nah, ini yang sangat menarik. Di sini ada juga keris yang jadi edukasi. Jadi ini keris sebelum di finishing ya, kalau istilah sekarang. Ini jadi bahan, masih bahan setengah jadi. Nah, di sini juga dipamerkan. Ini sangat lengkap sekali ya, kita bisa melihat semuanya ya. Ada yang sudah ya, lagi ya, ini saking tuanya ini. Tok. Ada yang ini ada juga belok ya. Belok ya. Para kolektor lagi. 560. Bekas. 560 bener tak? 580. Moga yang punya keris sama yang pemenangnya ke depan segera diselesaikan. Cukup sekian dulu video singkat kita kali ini, mengulas tentang pameran benda-benda pusaka, benda-benda sejarah koleksi para sedulur-sedulur kita di Kota Temanggung dan sekitarnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua sebagai bahan pembelajaran dan bahan edukasi untuk kita semua. Cukup sekian dulu dari kami. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.